Awal kami bangun rumah, pertama karena ada kebutuhan ruang ya. Lalu kedua, Kelapa Gading ini daerah banjir ya. Jadi memang kita langganan kena banjir. Kita pernah setahun itu 3 kali banjiran, dan itu turunnya juga lama. Dan rumah kami itu dulu sama dengan Pajaran, sedangkan banjir itu masuk sampai ke tengah. Ya, awal kebutuhan membangun rumah untuk kami adalah yang pertama kita butuh lebih banyak ruang ya. Kebutuhan udah makin meningkat, anak 3 laki-laki sudah makin besar, yang batu juga ada 2. Kita juga butuh ruangan yang lebih luas buat kamar kita berdua. Jadi memang membutuhkan ruangan. Kalau dulu anak satu kamar bisa berdua atau mungkin bertiga, nampaknya sekarang mereka sudah butuh privacy yang lebih ya. Jadi makanya kita butuh ruangan yang lebih besar, ruang tamu, ruangan tengah, ruangan makan yang lebih proper. Akhirnya makanya kita tadi dengan kebutuhan tadi, kita butuh gudang juga, kita butuh dapur juga, kita butuh terima tamu juga lebih enak gitu ya. Dan memang ada ruangan-ruangan yang kita memang spesifik, ini untuk ini untuk ini, nggak satu ruangan mix up semua nyampur di situ, nggak. Kita pengennya memang ada ruangan yang memang dedicated untuk itu, sehingga lebih nyaman untuk kami. Ini kan daerah Kelapa Gading, tahu lah pasti setiap tahun di TV lihat banjir, Kelapa Gading banjir gitu kan, itu kangen banget. Dan kita hampir tiap tahun ya. Iya, tiap tahun banjirnya juga di atas paha. Bisa seminggu 2 kali kebanjiran ya. Tahun kemarin 3 kali. 3 kali, terus air juga masuk ruang tengah, kamar tidur. Ya kalau berkali-kali kena banjir udah pastilah kita ingin ada perbaikan. Yang ketiga, harapan kami adalah kita pengen rumah sehat ya. Rumah panas. Karena rumahnya menghadap barat. Iya. Jadi mataharinya kena siang sore itu panas banget gitu. Jadi harapannya kita pengen buat rumah sehat, hemat energi gitu ya. Kita pengen optimalisasi ya angin lah gitu ya. Sirkulasi udara juga gitu ya. Kita pengen lebih atap-atapnya kita buat lebih tinggi juga, harapannya itu event awalnya. Sebelum milih arsitek sebetulnya kita ini sempat banding-banding ya, mau cari arsitek atau mau hire kontraktor langsung jebret, karena kita punya background juga yang sipil ya. Sebetulnya sipil. Ada yang teman ngobrol, udah cari aja mandor yang bisa lu pegang, jalan. Karena awalnya terus terang di kami juga ada pemikiran biasa pakai arsitek tuh mahal dan lain sebagainya gitu ya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol setelah ini juga ada kebutuhan kita itu selain ini juga kita memang ada keterbatasan dari segi anggaran. Kita juga cari arsitek, akhirnya tadi kita memilih arsitek karena kita pengen ada teman diskusi gambar bagus seperti ini, pakai bahan apa, optimalisasi seperti apa, sehingga harapannya tadi kita pengen rumahnya bagus tapi dengan harga yang terjangkau kayak gitu ya. Jadi kalau untuk kontraktor itu kita hanya dapat gambarnya juga kotak-kotak gitu ya. Sedangkan kita tuh pengennya pembangunan rumah yang kali ini itu memang betul-betul bagus. Jadi nggak sekadar rumah kebanyakan kotak-kotak jadi gitu ya. Terus bosan liatnya, karena kan pasti dananya juga banyak. Mulailah masuk alternatif, kita cari arsitek. Dari situ tuh udah mulai browsing, tanya teman, terus teman-teman kita juga tanyain, browsing di IG, mulai sama Ars Pramudia. Ars Pramudia ini ada beberapa juga tuh IG arsitek, itu saya kita hubungin satu-satu. Cuma biasanya nggak ada yang respon cepet. Hanya yang dari Pramudia ini yang cepet, tektokan ngobrolnya dapet. Responnya langsung cepet ya? Iya, nelfon juga ada ya. Jadi dari beberapa itu memang yang cepat
Preston ini Pramudia, dan hanya ada 2 lagi arsitek lain yang jawab. Ya, jadi untuk bangun rumah ini budget kami itu awalnya tuh hanya 700 juta. Terus kami juga nggak pakai pinjaman dari bank, jadi udah very tight budget gitu. Jadi kami tuh nggak bisa main terlalu jauh lah untuk rumah ini, dan sangat berhati-hati untuk desain, penggunaan biaya dan lain-lainnya. Nah, ini semua udah disampaikan ke Pramudia. Dan juga terutama ini ya terkait luasan tadi ya, kita kan ini di daerah Kelapa Gading, luas hanya 126 meter persegi. Kita tuh nggak bisa bangun sampai depan maksimal, itu nggak bisa. ADH-nya 30% kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kita kalau nggak bisa luasannya ke depan, akhirnya kita larinya ke atas. Akhirnya diputuskanlah 3 lantai. Terus akhirnya kan setelah tektokan sama Pramudia, tadi ngobrol kita punya 700 gitu kan, hitung-hitung akhirnya Baiki ngeluarin angka sekitar 800 RAB 800 juta. Walaupun memang pada realisasi akhirnya TN ya lebih lah sekitar 900 ya, karena memang ada customisasi dan yang kita pengenin tambah dan lain sebagainya, itu dibuat dari pandemi juga gitu ya. Dan tadi cerita soal pandemi juga kita sama Pak Eki sekitar 3 bulan ngobrolnya, tektokan, akhirnya dapat desain yang kita inginkan dan juga proses perizinan. Biaya bangun sebuah rumah itu memang 50%-nya itu hanya untuk struktur dan fondasi ya. Betul. Sisanya baru yang lainnya, arsitek dan arsitek. lainnya. Maka 50%-nya itu untuk yang utamanya gitu ya. Jadi dari 50% tadi pertama dari fondasi tentunya ya. Di fondasi di daerah Kelapa Gading ini hasil sondir ya hasil penyelidikan tanah juga kurang bagus ya. Ya, akhirnya Hengki tinggi, ya. tanahnya lembek. Ya, akhirnya Pramudia menyarankan untuk fondasi dalam. Dari fondasi dalam itu kan kita ada 2 pilihan ya, mau mini pile atau bore pile. Nah, Mini pile sebetulnya yang apa namanya akhirnya kita pilih bore pile karena yang mini pile nggak mungkin dilaksanakan. padahal lebih mahal bore pile. Ya, lebih bore pile. Ya. Rumah nggak mungkin. Oke, karena kan daerah pemukiman kanan kiri tetangga. Kalau pakai mini pile tuh sebagainya. berisik, terus alatnya juga nggak bisa masuk ke sini karena jalannya juga kan jalan komplek perumahan. Akhirnya bore pile lah, walaupun lebih mahal. Ya, walaupun lebih mahal. Karena tadi dari teknis pengerjaan juga lebih sulit dan sebagainya ya. Dan juga di Kelapa Gading ini apa namanya muka air tanah. Nah, ada masalah muka air tanah. Jadi 3 meter itu di bawah udah keluar air. Udah keluar air. Mana saat kita ngebangun itu musim hujan. Jadi itu satu challenge tersendiri. Februari ya. Februari ya. Februari hujan terus. Ya, jadi tadi membengkak banget di situ. Jadi perhitungan kayak apa beton. Pramudia udah ngitung beton sekian volume, ternyata kenyataannya membengkak gitu ya. Nah, lalu ya itu tadi masalah-masalah ketika ngebor ini banyak ya. Tadi begitu ngebor asalnya apa namanya kita set ngebor ring, ternyata tadi mata air permukaan air tinggi. Lebih tinggi lagi akhirnya jadi pengeboran basah, butuh air, ya. butuh apa dan sebagainya, banyak add-on yang harus beli pompa lagi double sama air gitu kan, jadi banjir waktu dibor longsor setanahnya, airnya harus disedot lagi. Nah, terus kayak perhitungan beton juga ya, maksudnya karena basah itu akhirnya yang tadinya udah dibudgetin betonnya sekian malah jadi naik lagi karena nambah lagi volumenya terus nambah. Lalu terkait dengan struktur gitu ya, struktur. Nah, saran dari Pramudia ini untuk struktur untuk supaya bisa menghemat tanpa mengurangi aspek kekuatan gitu ya, aspek safety dan lain sebagainya. Juga dia apa namanya modul balok kolomnya ini dia sesuaikan dengan panjang besi. Ya itu pintar juga sih idenya ya.
Jadi sehingga tadi bentangannya nggak terlalu besar, kolom-kolomnya juga akhirnya nggak terlalu besar juga, akhirnya bisa Ya, bisa di-set tipis-tipis. tipis-tipis gitu ya. Itu yang bantu kita untuk saving cost ya. Oke, kenapa sih bentuknya segitiga? Pramudia nyaranin segitiga karena setelah ngobrol ini ternyata dengan bentuk segitiga ini kan awalnya diambil dari bentuk setengah dari kuda-kuda. Nah, dengan setengah kuda-kuda itu diharapkan kenyataannya memang biaya akan lebih hemat. Itu pertama, makanya lebih hemat. Yang kedua juga ini kan terkait dengan hujan ya, terkait dengan air hujan, sehingga dengan segitiga, dengan bentuk segitiga tadi, arah air hujan itu lebih kita arahkan ke satu titik, ke satu arah, ke sisi ya. Jadi dengan gitu kita tahu hujan paling banyak bocornya pada di titik ini. Kita sudah planningkan di situ gitu ya kalau terjadi bocor. Lalu yang ketiga ini kita harapkan perawatan akan lebih mudah. Tadi terkait dengan bocor dan sebagainya, kita lebih tahu gitu, nanti titiknya jatuh air di sini dan sebagainya. Jadi perawatan diharapkan juga akan lebih mudah ya. Dan nggak ada masalah juga sama tetangga. Iya. Karena si air jatuhnya udah langsung turun ke tanah ya. Turunnya Betul. ke tanah. Karena kalau misalnya turunnya ke dinding Tetangga, betul. biasanya nanti tuh ada aja gitu rembes. Dan Ribut itu lah nanti katanya sama jadi tetangga ya. tanggung jawab kami juga. Nah itu alhamdulillah solve. Ya. Untuk rumah sehat gitu ya, yang kami tahu untuk rumah sehat ini bangunan harus lepas ya, kanan kiri dengan tetangga. Dan nempel. Dengan lepas ini memungkinkan adanya void ya, kanan kiri adanya void, sehingga butuh apa sih void ini? Sebenarnya void ini bisa bermanfaat untuk ditanam gitu ya, sebagai rongga udara. Jadi udara yang masuk jadi banyak udara yang masuk gitu ke dalam rumah. Hal ini memungkinkan sirkulasi udara di dalam rumah menjadi lebih sehat gitu ya, lebih dingin, lebih lancar. Gitu. Jadi udara dinginnya terperangkap di dalam rumah, udara panasnya itu keangkat ke atas. Gitu ya. Itu. Oke. Selain itu juga dengan void tadi gitu ya, ini terkait dengan cahaya gitu ya, terkait dengan cahaya. Nah, di daerah jadi Mas Eki ini dia setting atap transparan. Jadi di void tadi kita juga memanfaatkan orientasi matahari timur barat ya, di mana di Jakarta ini terutama ini kan mataharinya ada di cenderung ke daerah utara ya. Daerah utara tadi orientasi timur barat itu lebih ke arah utara, sehingga Eki ini bikin voidnya ada di sebelah utara gitu ya, sehingga rumah ini juga terang terus ya. Ya. Jadi kayak punya dua lampu di kiri kanan. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai sore itu kita nggak butuh nyalain lampu. Jadi udah cukup terang banget malah nih. Iya. Juga ditambah tadi daerah tangga juga di daerah atasnya kan ada atap transparan. Jadi selain daerah bagian utaranya tadi kita punya void yang ada ya ini atau kemudian juga sebelah daerah sisinya juga yang lain kita ada tangga yang di atasnya juga ada atap transparan sehingga lebih terang sih. Ya, sekarang ini kita ada di daerah living room. Daerah living room ini kita buat memang terbuka gitu ya. Gabung antara ruang dapur, ruang makan itu campur semua ya, tanpa ada sekat. Supaya luas, terkesan luas gitu ya. Luas. Dan juga di sebelah utara kita pasang jendela. Kita pasang pintu jendela dan bisa dilipat. Masuk ke area teras. Nah, di situ juga di daerah utara tadi ada teras yang bagian atas ada skylight dan juga untuk sirkulasi udara ya. Ya, pemutaran udara ada di situ. Fungsinya ya supaya udara dinginnya masuk, udara panasnya naik. Jadi kita juga kalau siang tuh udah nggak perlu pakai AC, udah cukup adem ya. Nggak kayak dulu, kalau dulu itu panas banget rumah yang lama. Cukup buka jendela besarnya,
udah dapat ininya ya, panasnya ya gitu ya, udah dapat dinginnya gitu. Dan juga pada daerah teras ini ada planter box. Ya. Di planter box ini kita tentunya kita tanami tanaman gitu ya. Di situ juga penghasil O2 lebih homey, lebih hijau, sehingga dan oksigen juga untuk di dalam rumah juga terpenuhi ya, bisa lebih segar sih. Ya. Oke, sekarang masuk ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama itu sebelah kamar living room tadi. Di kamar tidur utama ini kita buat lebih homey, karena kutip lebih homey, kita nuansanya Skandinavian ya. Di bagian itu kita cat warna putih, juga dengan lantai kita pakai material dari keramik kayu, seperti kayu ya, supaya kesannya lebih homey, lebih warm ya, lebih hangat gitu ya. Pakai plafon juga. Pakai plafon. Tapi kita juga sedikit extend ke depan ya, sehingga supaya lebih luas kamarnya, kita extend ke depan ke bagian teras. Jadi ada yang kita tutup bagian atasnya menggunakan kaca gitu ya, sehingga rangka besi, sehingga tadi pencahayaan ke dalam kamar itu jadi lebih optimal. Dan kamar juga lebih adem ya, kita tinggal buka jendelanya, udara juga udah cukup memenuhi si daerah kamar utama. Dan udah nggak perlu pakai cahaya tuh kalau siang, cahaya nggak perlu pakai lampu, maksudnya karena cahaya udah masuk semua, jadi udah terang. Untuk penghematan biaya ya, kita itu pakai beragam macam material. Kita mulai dari lantai 1 ya, untuk area servis, tempat parkiran mobil, gudang, tempat cuci dan sebagainya. Ya, kalau untuk lantai 1 ini kita menggunakan, jadi karena memang tadi area servis dan unfinished gitu ya, kita menggunakan material yang tadi balok dan kolom kita biarkan terbuka, terbiarkan finish. Juga kita menggunakan pasangan bata yang non aci dan plaster kita biarkan terbuka gitu ya, pasangan bata expose gitu ya. Dan juga ada beberapa pasangan bata yang bata berongga gitu ya, seperti yang belakang ini. Dan juga untuk bagian bagian plafon ya, ceiling, kita open ceiling gitu ya, kita biarkan terbuka seperti ini. Yaitu tadi tujuannya untuk menghemat biaya tadi ya, terutama karena daerah peruntukannya memang lantai 1 memang daerah servis. Dan juga di daerah lantai 1 ini banyak kita gunakan material yang bukan ya, bekas rumah kami sebelumnya. Jadi itu masih kita bisa manfaatkan, ada beberapa pintu, ada beberapa overlay kita masih bisa gunakan untuk ya menghemat juga gitu ya. Itu kaca juga untuk. Nah, untuk material di lantai 2, lantai 3 ya, memang lantai 2 dan lantai 3 memang peruntukan untuk hunian. Beda dengan lantai 1 tadi untuk servis, lantai 2 dan 3 ini memang hunian. Kita memang buat lebih mengkilap, lebih bersih, lebih clean ya. Kali ini lantai 2, lantai 3 kita biar lebih homey ya. Hal ini juga dilihat dari dinding yang dinding yang sudah plaster, archi plaster. Ada yang beberapa bagian kita sudah cat, terutama bagian kamar lantai 2 dan 3. Sedangkan bagian luarnya kita biarkan terbuka, expose. Begitu juga bagian lantai, di bagian utama bagian utama di lantai 2 dan lantai 3 kita pakai keramik, ya. Bagian luarnya ini expose, tapi tetap untuk menghasilkan kesan clean tadi kita tetap coating, sehingga kesannya bersih, perawatannya juga akan lebih mudah. Seperti di lantai tangga juga kita coating, walaupun ini terbuka tapi tetap kita coating supaya kita kesannya lebih clean ya, lebih bersih dan mudah juga di
disikat rawakan gitu. Ya, perawatan. Nah, ini sekarang kita ada di living room. Lantai 2. Di living room ini kita memang biarkan lebih lebih terbuka ya. Sampai ruang makan, dapur, Juga ruang nonton kita memang biarkan terbuka. Jadi menyatu. Lalu pada bagian daerah utara itu ada bagian teras, di mana bagian teras ini kita punya skylight. Juga itu ada bagian void, itu untuk memungkinkan udara dan juga pencahayaan dari matahari untuk masuk ke ruangan. Di situ juga kita kasih sekat berupa pintu lipat, pintu jendela lipat kaca besar. Dimana kalau misalkan emang itu udah pagi atau siang sampai sore lah, kita biasa buka daerah situ sehingga sirkulasi udara juga berputar, cahaya juga dapat. Itu sehingga kita siangan ruangan lebih luas, kita nggak perlu pakai AC ataupun menyalakan lampu karena memang cahaya sudah dapat. Begitu juga di bagian teras tadi kita ada planter box. Di planter box itu kita tanam tanaman, suasana supaya lebih hijau, lebih homey dan juga lebih nyaman, dan juga yang paling penting ini untuk O2 ya, untuk udara, untuk oksigen di dalam rumah juga terpenuhi, lebih bersih. Nah, bergeser ke daerah kamar tidur, ini di lantai 2. Berhubung masuk ke kamar tidur kita buat nuansa sedikit berbeda dengan yang living room tadi. Di kamar kita buat lebih homey lagi dengan nuansa Skandinavian. Jadi dindingnya kita cat warna putih, ceilingnya juga kita pakai plafon gitu ya, dengan keramik dari bahan granit kita gunakan motif kayu supaya lebih homey. Juga kita dari kamar utama juga kita extend sedikit ke bagian teras. Di situ kita ada bagian yang gunakan kaca dengan rangka dari besi supaya itu tadi pencahayaan masuk ke kamar utama masuk, dan juga sirkulasi udara juga masuk, sehingga kamar utama pun di waktu siang hingga sore tidak perlu menyalakan lampu. Kalau udara normal juga bisa dapat di situ, tidak perlu menyalakan AC juga udah cukup nyaman. Material, lanjut ke material. Kita bicara soal material, kita mulai dari lantai 1. Lantai 1 ini kan service area gitu ya. Mulai dari lantai kita cian biasa gitu ya, mulai lantai, dan juga ini terkait dengan dinding. Dengan dinding ini kolom balok kita expose gitu ya, tanpa arci plester, kita biarkan terbuka. Begitu juga dengan bata tempel, bata biasa kita biarkan terbuka. Kita set seperti untuk acian plester, tapi kenyataan tidak unfinished, kita biarkan terbuka. Lalu untuk ceiling kita biarkan expose ceiling sehingga memang terlihat instalasi MP juga kita terlihat dari sini. Lalu juga untuk beberapa bagian kita ini bata berongga untuk lantai 1, untuk tadi ya seperti belakang ini untuk sirkulasi udara juga untuk masuk ke sini. Lalu kita lanjut ke material lantai 2 dan lantai 3. Ya, untuk lantai 3 itu memang dibuat lebih gelap dibandingkan area servis. Kalau area servis kan memang kesannya ada kelas gitu ya. Nah, masuk ke lantai 2, lantai 3 itu karena tempat punya kita minta memang agak lebih rapi, lebih gelap, lebih homey. Nah, jadi kalaupun misalnya ada yang seperti tangga lah, kalau tangga di aci itu masih tetap di coating, ya tetap coating karena memang lebih mudah juga untuk membersihkannya, maintenance-nya itu lebih clean mudah juga ya. Nah, untuk lantainya juga lantai 2, lantai 3 itu kamar-kamar living room itu masih pakai keramik. Nah, itu lebih enak. Nah, hanya dinding-dinding memang di plaster aci tapi tanpa di coating, jadi
nyambung nih antara tema dari rumahnya juga nyambung untuk industrialnya. Nah, sedangkan untuk yang ceilingnya itu yang di living room memang kita tidak menggunakan gypsum, memang dibiarkan expose, kecuali untuk yang kamar itu kita tetap pakai gypsum tangkol. Itu juga di lantai 3 karena masih hunian juga kamar anak-anak. Tetap bagian dinding bagian dalam kita cat ya, cat putih biar nyaman. Juga lantainya kita gunakan keramik, dengan bagian ceilingnya juga kita pakai plafon gitu ya. Untuk bagian luarnya atau bagian akses ke kamarnya itu kita biarkan apa adanya, tapi pakai acian. Kita pakai acian tapi di coating. Ya, Coating supaya lebih bersih, lebih bersih. Untuk bagian jendela kita lebih prefer untuk menggunakan material besi dibanding aluminium karena memang biaya tadi ya. Ya, itu salah satu cara untuk menghemat biaya. Karena kalau dibandingkan antara aluminium sama besi, ternyata besi biayanya bisa sampai 20-30% lebih hemat. Ya. Nah, akhirnya karena kami memang tight budget, akhirnya memang kami memilih si dengan segala konsekuensi dan kekurangan kelebihan ya. Adapun kelebihan tadi, kalau bisa kelebihan besi lebih murah 20-30% dibanding aluminium. Cuma kalau kita bicara kekurangan besi ya, ini karena memang handmade. Besi itu datang berupa batang-batang besi, datang ke sini diukur, dipotong, gerinda, dilas, dicat, baru diinstal gitu ya. Tentunya ada human error-nya akan ada kelihatan di situ ya, terutama pada sambungan-sambungan sambungan besi itu terlihat kurang sempurna. Apalagi kalau yang kena tapias hujan itu masih ada aja celah ya, yang rembes air masuk ke dalam rumah karena kurang tertutup ya. Ini memang beda dengan aluminium. Iya, beda fabrikasi. Kalau aluminium kan memang tight, semua lapot gitu ya. Kalau ini memang ada cuman tambahan keuntungan juga menggunakan besi selain tadi dari segi biaya juga. Seandainya nanti maintenance, seandainya nanti besi ada bagian yang karat atau apapun, itu kan bisa di repair, bisa direparasi juga kan mudah. Kita panggil tukang besi, tempel, les, dipoles lagi, itu udah baik lagi. Nah, untuk listrik MEP ya. MEP itu kalau untuk tema industrial memang seluruhnya expose ya, expose. Nah, cuma bagusnya tuh kalau yang expose, walaupun semuanya ada di luar, kita kan kabel-kabelnya itu dimasukkan ke pipa conduit. Nah, itu tuh malah jadi ada kesan bagus lah di dinding expose itu. Ada aksen, apalagi kita pakai si pipa conduitnya itu warna hitam, jadi kesannya tuh bold banget lah gitu. Nah, itu bagus. Juga keuntungannya ya, selain itu juga kalau misalkan dengan expose tadi, dengan industrialis dapat expose tadi, seandainya nanti kita mau tambah titik lampu itu kan itu lebih mudah. Terus easy maintenance juga lebih mudah ya kalau selama ini kita jadi seperti itu. Dibandingkan kalau yang masuk ke dalam dibanding inbound ya, itu harus bobok dan lain sebagainya. Kalau ini nggak perlu, tinggal tambah pipa conduit, masukkan kabelnya, tarik, ini udah bisa lebih mudah dilaksanakan. Hal yang sama juga di pipa ya, pipa air kotor, air bersih dan sebagainya juga kita buat terbuka, expose, tentunya dengan dicat warna hitam agar senada tadi dengan pipa listrik tadi, agar mudah maintenance, sehingga jadi misalkan nanti ke depan ada bocor, ada apa, kita udah bisa langsung mitigasi, bocornya di sini sebagainya, kita udah bisa langsung ganti dan lebih mudah untuk proses penggantian tanpa harus bobok dan sebagainya, cukup plug and play ini udah bisa dilaksanakan. Nah, tadi untuk tambahan material untuk menghemat biaya juga gitu ya.
kita banyak menggunakan material tanda kutip bekas dari rumah lama. Itu ya, untuk tadi selain menghemat juga ternyata memang nuansanya juga masih masuk ya. Ya. Antara lain yang kita gunakan pintu gudang, pintu kamarnya Mbak, gitu ya, pintu kamar mandi masih dipakai di atas lantai 3. Juga kaca-kaca Boverly juga kita masih gunakan, ya. gitu ya. Ini tujuannya untuk menghemat biaya. Gitu. Untuk fasad, Ya, masuk ke fasad. Rumah kami itu memang menghadapnya ke barat, jadi kena sinar matahari itu langsung. Nah, makanya kenapa fasad ini dipilih yang masif ya, dengan bukaannya tuh memang tipis-tipis. Itu kecil-kecil juga ya. Iya, dan kecil-kecil itu salah satu untuk menanggulangi cahaya panas atau yang masuk ke dalam rumah itu minimal gitu kan. Juga kita tambah material-material seperti terakota gitu ya, untuk kesannya penebalan supaya nggak panas ke dalam, juga untuk kesan alami juga. Dan juga tadi fasad tadi kalau misalnya dilihat dari depan memang ada kesamaan dengan lantai 1, karena kan fasad lantai 2, lantai 3, ini lantai 1 masih terlihat ada sinambungan dari tema industrialisnya. Selain itu juga kita buat bagian fasad itu unfinished agar lebih mudah dari proses maintenance ya. Maintenance-nya juga akan lebih mudah sih. Tidak perlu cat gitu ya. Itu Pak. Assalamualaikum, saya Badir. Saya memiliki kesan di rumah ini. Kesan di rumah ini adalah lebih luas, lebih nyaman, lebih dingin, dan tempatnya lebih menyenangkan. Rumah ini lebih bagus daripada rumah yang dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom bawah ini. Terima kasih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.